Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 26, bagian 2. Apa-apaan pria itu? Dia mengingat versi asli dengan perasaan campur aduk. Friction antara Aisel dan Profesor Maizen Tyran. Jelas, insiden ini memang terjadi dalam versi aslinya. Tapi, dalam versi aslinya, Aisel tidak berhasil menyelesaikan ramuan Tyran Zeus tipe B dan gagal dengan penuh penyesalan. Meskipun dia menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan menggabungkan semua pengetahuan Kasahun dan Maliwan, dia kekurangan waktu secara absurd dan tidak bisa benar-benar menemukan formula penentu. Namun, kali ini kasusnya berbeda. Baek Yusol tahu persis cara mencampur dan dapat menyelesaikan ramuan itu dengan mudah. Pada saat itu, dia merasa penasaran. Isi resep lengkap dari ramuan Tyran Zeus tipe B jelas disertakan dalam karya aslinya. Sebagai Profesor Maizen Tyran, yang membawa hasil gagal Aisel ke laboratoriumnya, dengan cepat menyelesaikannya dan mengumumkannya sebagai miliknya. Namun, tidak ada resep untuk pencampuran dimanapun dalam karya aslinya. Tentu saja. Apakah mungkin formula teknik kimia muncul dalam sebuah roman fantasi? Tapi bagaimana Baek Yusol tahu itu? Ada yang terasa aneh. Dia jelas bertindak seolah-olah dia tahu sesuatu sambil tampak tidak tahu pada saat yang sama. Apakah itu yang terjadi dalam episode ini? Siapapun yang telah membaca episode asli di mana Aisel pertama kali dikalahkan pasti tahu. Tapi bukankah Baek Yusol tampak bingung seolah dia tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin dia sedang berakting. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dengan berpura-pura sekarang. Dia telah bertindak mencurigakan, tetapi sekarang dia berpura-pura tidak tahu. Itu sudah cukup aneh. Kamu tahu pengetahuan masa depan, tetapi kamu tidak tahu kisah aslinya? Kemudian, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Mengapa dia berpikir bahwa Baek Yusol adalah orang yang sederhana hingga sekarang? Mengapa dia berpikir bahwa Baek Yusol mirip dengannya? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Regressor. Kalau begitu, dapat dijelaskan bahwa meskipun dia tidak tahu cerita aslinya, dia memiliki pengetahuan tentang masa depan. Meskipun dia seorang regressor, dia tidak akan bisa mengingat semua kejadian kecil yang terjadi pada Aisel. Ini bukan hanya cerita yang konyol. Di akhir cerita aslinya dalam cerita terakhir, karakter bernama Ma Yuseong pernah mendapatkan kesempatan untuk regresi. 12 bulan. Bulan perak ke-11. Satu-satunya makhluk di dunia ini yang memiliki kekuatan waktu. Edna sangat terpukau oleh adegan di mana makhluk itu muncul, sehingga dia menghafal dialognya satu persatu. Hanya sekali, kamu bisa kembali ke masa lalu. Tapi sebagai gantinya, kamu akan kehilangan sebagian besar ingatanmu. Mungkin kamu akan melupakan orang yang kamu cintai, dan mungkin kamu akan kehilangan semua ingatan pentingmu dan hanya akan tersisa dengan perasaan misi untuk menyelamatkan dunia. Selain itu, setelah menyelesaikan misi, keberadaanmu akan lenyap, tanpa meninggalkan jejak dimanapun. Harga untuk kembali ke masa lalu adalah ingatan tentang diri sendiri dan orang lain. Kamu tidak ingat mereka, dan mereka juga tidak ingat kamu. Dengan demikian, keberadaan diriku lenyap dari dunia selamanya. Tidak ada yang akan mengingat bahwa kamu menyelamatkan dunia. Bahkan orang yang kamu cintai akan melupakan bahwa kamu pernah ada. Meskipun begitu, apakah kamu akan kembali ke masa lalu dan mengulangi jalan yang sama? Pada saat itu, Ma Yuseong memutuskan untuk menerima takdir itu. Meskipun dia tidak bisa bersama orang yang dicintainya setelah menyelesaikan semua misinya, dia bisa menerima perasaan misi itu jika itu untuk menciptakan dunia di mana orang-orang yang dicintainya bisa hidup bahagia. Namun, Aisel menghentikannya. Aku akan mengingatmu dan hancur daripada hidup di dunia tanpa dirimu. Ma Yuseong yang dengan enggan terpengaruh oleh bujukannya akhirnya menyerah untuk kembali. Dan dunia pun hancur, tetapi epilognya berakhir dengan kisah asmara yang indah dan berkembang. Itu adalah akhir yang sedih, yang dulu dianggapnya romantis sebagai penggemar, tetapi sekarang karena itu adalah kenyataan, itu adalah akhir yang tidak bisa diterima. Jika Baek Yusol benar-benar seorang regressor, darah mengalir dari bibir Edna yang tergigit. Dia menutup matanya dan berpikir dengan tenang. Ini hanya dugaan. Benar, ini hanyalah dugaan. Spekulasi yang cocok dengan informasi sepotong-sepotong yang berhasil dia kumpulkan. Aku harus berpikir lebih tenang. Aku tidak yakin. Namun entah bagaimana, gagasan bahwa Baek Yusol adalah seorang regressor tidak bisa lepas dari pikirannya. Namun, Edna berjuang untuk menerima gagasan itu. Karena jika dia benar-benar seorang regressor, bahkan membayangkan beban takdir yang harus dia pikul sangatlah berat.
Aku tidak bisa melakukan ini. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku merasa akan meledak karena penasaran. Karena bukan sifatku untuk menderita seperti ini. Aku akan pergi dan menyampaikan perasaanku padanya. Mengatakan itu, Edna bangkit dan keluar dari ruang kelas. Sementara mata hewan riang bergetar liar. Kamu ingin menyampaikan perasaanmu? Kata-katanya yang tampaknya tidak penting membuat hatinya sakit.